Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil tugas program buatan kami yang bertema kebab monster untuk disimpan ke dalam database XAMPP. Langkah awal, buka XAMPP-nya. Lalu di sini ada Apache dan MySQL. Kita klik terlebih dahulu. Selanjutnya, kita buka browsernya, klik localhost. Selanjutnya, sini phpMyAdmin. Klik phpMyAdmin. Jika Anda tidak punya database, maka Anda membuat database-nya terlebih dahulu. Kalau ingin membuat database baru, klik di sini, lalu ketik data sebagai contoh data. Selanjutnya, di sini kita ketik nama tabelnya. Di sini saya pakai tabel cook. Lalu jumlah kolomnya 4 sesuai kebutuhan. Klik kirim. Lalu di sini kita ketik nama-nama kolomnya. Yang pertama ID pembelian, kedua tanggal, ketiga ukuran, keempat jumlah. Di sini kita pakai jenisnya varchar. Ketik panjang 10. Bawaannya semuanya 0 kecuali ID. Selanjutnya indeks, ID sebagai primary-nya. Lalu simpan. Di sini saya sudah membuat database dengan nama tabel kebab monster. Di sini ada 6 kolom dan ID pembelian sebagai primary-nya. Kita buka BlueJ-nya. Lalu kita klik Tools, lalu pilih Preference. Setelah itu, kita buka Library, klik Add File. Kita cari filenya koneksi MySQL dan SQLite. Lalu di open. Di sini tulisannya not load, artinya belum terhubung. Lalu kita klik OK lagi. Close BlueJ-nya. Kita buka lagi BlueJ-nya. Lalu ke Tools. Pilih Preference. Klik Library. Ini sudah berhasil terkoneksi. Lalu kita masuk ke codingan. Lalu kita ketik codingan seperti ini. Setelah itu, di sini ada public class koneksi extend tugas, yaitu untuk terkoneksi ke file tugas. Di sini ada string URL, yaitu untuk alamat database. Selanjutnya ada class for name, yaitu alamat dari MySQL yang tadi sudah kita terhubung. Selanjutnya ada sistem out.println. Ketika koneksi berhasil, akan menghasilkan output berhasil. Dan di sini ada sistem error println. Ketika koneksi gagal, akan ada output koneksi gagal dan mengirimkan pesan. Lalu compile. No syntax error. Untuk membuktikan codingan ini bisa berjalan, maka dari extended tugas kita hapus, lalu compile lagi. Baru deployment hasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang class tugas, yang mana class tugas ini terdiri dari beberapa import. Salah satunya adalah import JavaX Swing yang berfungsi untuk menampilkan frames. Lalu di sini ada import Java SQL yang berfungsi untuk menghubungkan ke database yang tadi sudah kita buat.
di phpMyAdmin menggunakan MySQLite. Lalu di sini ada public class tugas. Berarti class yang kita buat bernama tugas. Di sini ada static gframes dengan variable frames new gframes, yang artinya ini akan membuat sebuah frames baru. Lalu frames tersebut akan diisi dengan static glabel ID pembelian, variabel ID pembelian menjadi new label dengan tertulis di framesnya ID pembelian. Lalu di sini variabel tanggal menjadi new label, lalu outputnya adalah tanggal. Ukuran menjadi new label, lalu outputnya ukuran. Sama seterusnya, semua fungsinya sama, hanya yang membedakan nama variabelnya dan outputnya saja. Di sini ada static gText field dengan variabel text ID pembelian merupakan new gText field. gText field ini berfungsi untuk menampung teks yang akan diinput nanti di dalam data. Di sini ada teks ID pembelian, teks tanggal, teks ukuran, teks jumlah, teks harga, dan teks total harga. Di sini ada static gbutton yang berfungsi sebagai button yang akan dibuat di frames yang tadi. Button hitung, new button, lalu akan tertulis di sana menjadi hitung total. Button simpan, new gbutton, tertulis di sana nanti adalah simpan. Sama seperti button reset dan button C, reset nanti akan tertulis reset dan button C akan tertulis data. Di sini ada public static void main string yang mana isinya untuk memanggil list menu, handler, dan tampilan. Nah, di sini ada static void tampilan. Di sini isinya ada koneksi, Drive Manager Get Connection yang berfungsi untuk menghubungkan ke database yang tadi sudah kita buat di phpMyAdmin. Tadi saya sudah membuat database-nya bernama kebab. Lalu resultan RS berarti dia untuk menampung hasil inputan yang nanti akan ditampungnya di tabel kebab monster yang tadi sudah kita buat. Di sini ada static void reset. Nanti jika button reset itu diklik, maka nanti setelan teksnya akan berubah menjadi kosong. Mulai dari teks ID pembelian, teks tanggal, teks ukuran, teks jumlah, teks harga, dan teks total harga semua akan menjadi kosong ketika kita menekan tombol reset. Ini adalah codingan untuk tombol resetnya. Lalu di sini ada static void list menu, yang mana nanti di dalam list menu ini ada label intro. Label intro menjadi new label yang nanti akan tertulis di frame-nya itu menjadi menu kebab. Lalu di sini ada menu 1 menjadi new label lagi. Lalu di sini akan tertulis di frame-nya kebab kecil 10.000. Sama seperti ke bawahnya sampai menu 4. Fungsinya hanya beda variabelnya saja dan beda hasil outputannya saja. Di sini ada frame add, berarti kita akan menambahkan apa? Di sini ada intro. Intro di sini adalah label, berarti kita akan menambahkan label intro ke dalam frames-nya. Berarti di kebawahnya adalah frame add untuk menambahkan label menu 1, frame add menu 2 untuk menambahkan label menu 2, frame add menu 3 untuk menambahkan label 3, dan frame add 4 untuk menambahkan menu 4. Di sini ada intro set bounds. Intro tadi adalah label, yang berarti set bounds ini merupakan pengaturan tata letak dari labelnya tersebut. Itu mau diletakkan seperti apa dan di mana? Di sini sudah diatur pengaturannya. Kalau saya adalah 135, 130, dan 20.
Di sini juga sama untuk mengatur tata letak dari label menu 1, menu 2, dan menu 3. Pengaturannya bisa menyesuaikan dengan ukuran dari frames-nya. Di sini ada static void menu yang isinya adalah frame set title. Frame set title ini berfungsi untuk menampilkan judul dari frames-nya. Judul dari frames-nya nanti yang di atasnya seperti ini kan tugas kelompok. Ini namanya title. Berarti di programnya akan tertulis program input data penjualan kebab monster. Lalu di sini ada frame set size yang berfungsi untuk mengatur size dari frames-nya. Di sini saya menggunakan 600. Lalu di sini ada frame set lokal relatif yang berfungsi untuk mengatur apakah frame itu ingin ke tengah atau tidak. Lalu di sini frame set resizable yang berfungsi untuk ini untuk tombol minimize. Frame set resizable untuk settingan minimize-nya. Entah itu mau false atau true. Kalau saya false yang berarti tombol dari minimize tersebut tidak diaktifkan atau tidak bisa berfungsi karena di sini false. Tapi kalau di sini saya tulis true nanti bisa aktif seperti biasanya. Lalu di sini ada frame set do path close operation give frames exit on close yang berarti nanti frame tersebut akan berhenti. Frame tersebut programnya akan berhenti ketika frames-nya itu keluar. Lalu di sini ada frame set visible untuk mengatur programnya ketika muncul bisa berjalan. Ini true berarti true, berarti aktif. Lalu di sini ada frame set layout yang berfungsi untuk tampilan dari frame tersebut. Lalu di sini ada frame add yang mana frame add tersebut untuk menambahkan dari variabel ID pembelian, menambahkan ID tanggal, ukuran, jumlah, harga, dan total harga. Kita tambahkan semuanya ke dalam frame yang tadi sudah kita buat. Lalu di sini ada frame add text ID pembelian, yang mana kita akan menambahkan variabel text ID pembelian, teks tanggal, ukuran, jumlah, harga, dan total harga. Lalu di sini ada frame add button hitung, berarti kita akan menambahkan button hitung di frame tersebut. Menambahkan variabel total harga, variabel teks total harga, button simpan, dan button reset, dan juga button C. Itu semua akan ditambahkan ke dalam frame yang sama. Lalu di sini ada ID pembelian, variabel ID pembelian, set bounds. Set bounds ini artinya untuk pengaturan tata letak di dalam frame tersebut. Di sini tata letaknya untuk variabel ID pembelian saya 20, 100, 130, dan 20. Di sini juga ada set bounds, berarti variabel tanggal untuk mengatur tata letak tanggal. Di sini untuk mengatur tata letak ukuran, jumlah, harga, dan total harga. Semuanya fungsinya sama, hanya variabelnya saja yang berbeda. Di sini ada teks pembelian, set bounds, yang berarti kita untuk mengatur tata letak dari teks ID pembelian. Di sini untuk mengatur tata letak teks tanggal. Di sini untuk mengatur tata letak teks ukuran, teks jumlah, harga, dan total harga. Lalu di sini ada button hitung set bounds, yang berarti untuk mengatur tata letak atau ukuran dari button hitung. Di sini ada button simpan, button reset, dan button C. Static page handler untuk memasukkan button. Button reset as action listener untuk menerima respon dari mouse. Public page action performance untuk merespon codingan reset. Button simpan as action listener sama seperti di atas. Public page action performance
sama juga seperti di atas. Jika ID pembelian teks kosong, maka Anda akan mendapatkan pesan silakan isi ID pembelian. Jika tanggal teks kosong, maka Anda akan mendapatkan pesan silakan isi tanggal pembelian. Jika ukuran teks kosong, maka Anda akan mendapatkan pesan silakan isi ukuran kebab. Jika jumlah teks kosong, maka Anda akan mendapatkan pesan silakan isi jumlah pembelian kebab. Dan seterusnya seperti di atas. Di sini ada connection desk manager get connection yang berfungsi untuk memasukkan database. Ini yang saya blok ini merupakan alamat dari database. Koneksi create statement berfungsi untuk memasukkan resultan ke dalam tabel kebab monster dengan rumus ID pembelian getek, teks tanggal getek, teks ukuran getek, dan selanjutnya seperti sebelumnya di atas. J-Action Pen Domestic Dialog untuk menyimpan data, reset tampilan, button hitung as action listener sama fungsinya seperti di atas. Public void action performance seperti di atas. Variabel A double first double, variabel B double first double untuk mengkonversikan string ke double. Hasil variabel A kali B string total double to string. Button C as action listener, contohnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Public void action performance sama seperti di atas. Data panggil untuk menampilkan data yang sudah dibuatkan di kelas di atas. Lalu kita compare dan hasilnya no syntax error. Ya, kita mulai masuk ke codingan data. Di situ ada import Java Swing. Import Java Swing itu untuk menampilkan grafis. Nah, di bawahnya itu ada import Java Swing table default model. Fungsinya itu untuk membuat table. Nah, lanjut lagi kita ke import Java Lang. Fungsinya itu adalah merupakan perintah dalam program Java yang berisi kelas-kelas dan interface yang diperlukan untuk berbagai jenis perintah program Java yang dibuat. Nah, di bawahnya itu ada import Java SQL. Fungsinya itu untuk menghubungkan MySQL ke Java. Import Java AWT event. Fungsinya itu untuk mengimport yang digunakan untuk memproses deklarasi dari kelas event yang berisi komponen. Nah, lanjut lagi ke statistik JFrame. Ya, kita masuk ke codingan data. Itu ada import Java Swing. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan grafis. Nah, lanjut lagi ada import Java Swing table default model. Nah, fungsinya itu untuk membuat table. Nah, lanjut lagi kita ke import Java Lang. Nah, fungsinya itu untuk jenis perintah program Java yang dibuat. Nah,
di bawahnya itu ada import Java SQL. Fungsinya itu untuk menghubungkan MySQL ke Java. Nah, di bawahnya lagi itu ada import Java awt event. Itu fungsinya digunakan untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisi komponen. Nah, di bawahnya itu ada public class data. Langsung kita ke public class data. Nah, di bawahnya itu ada statistik JFrame variabel JP sama dengan new JFrame yang berisi data penjual kebab monster. Nah, di bawahnya itu ada statistik JTable yang berfungsi untuk menampilkan data. Nah, di bawahnya lagi itu ada statistik JScroll panel variabel SP. Nah, di bawahnya lagi ada statistik JTable delete atau new JTable. Nah, isinya itu ada ID pembeli yang ingin dihapus. Nah, di bawahnya itu ada statistik JText fillet text ID pembeli, dan fungsinya itu untuk menampung input data. Nah, di bawahnya itu ada static JButton delete atau new JButton yang isinya itu ada hapus data. Nah, di situ ada codingan public static void main string. Nah, di bawahnya itu ada codingan panggil, yaitu berfungsi untuk memanggil prosedur. Nah, di bawahnya itu ada static void panggil, yang di bawahnya itu ada codingan connection connect, statement pernyataan, dan result hasil. Nah, di bawahnya itu ada default table model, table 1 yang new table model yang berfungsi untuk membuat kolom pada table. Nah, kolom pada table itu yang berisi ID pembeli, tanggal, ukuran, jumlah, harga, total harga. Nah, kita ke class for name. Nah, codingan class for name itu berfungsi untuk menghubungkan ke database. Nah, lanjut lagi kita ke connect drive manager get connection yang berfungsi itu untuk menghubungkan ke database yang kita sudah buat. Contohnya nama database-nya itu kebab. Oke, kita ke codingan pernyataan, yaitu connect create statement. Nah, di bawahnya itu ada hasil pernyataan execute query. Nah, yang berisi select from kebab monster. Nah, di situ ada will. Nah, will itu berfungsi untuk mengulang suatu statement. Nah, di bawahnya itu ada table add row. Row itu untuk membuat sebuah baris pada objek baru. Nah, pada objek baru itu yang berisi ID pembeli, tanggal, ukuran, jumlah, harga, dan total harga. Nah, kita ke job tion pen show message dialog. Nah, itu berfungsi untuk pesan atau informasi. Lalu di sini ada JP@delete yang berfungsi untuk menambahkan codingan delete di frame yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini ada JP@text ID pembelian yang berarti akan menambahkan variabel text ID pembelian. Text ID pembelian tadi adalah sebuah JText field
Lalu di sini ada JPEG, berarti menambahkan button delete ke dalam frame. Lalu di sini ada JPEG SP, berarti menambahkan scroll panel yang ada di dalam table ke dalam frame. Set size itu berfungsi untuk menentukan ukuran. Nah, di bawahnya itu ada JP Set Location Revalidity 2. Nah, berfungsi untuk membuat frame berada di tengah layar. Nah, di bawahnya itu ada JP Set Visible atau dalam kurung True. Nah, berfungsi untuk mengatur output agar dapat ditampilkan. Ya, di bawahnya itu ada delete set bounds. Nah, ukurannya itu ada 10, 120, 300, dan 20. Nah, di bawahnya itu ada text ID pembelian titik set bounds, dan ukurannya itu ada 285, ada 120, ada 80, dan 20. Nah, button delete set bounds-nya itu ukurannya 380, 120, 130, dan 20. Nah, kita lanjut ke connection. Koneksi itu seperti sama yang di atas, itu untuk menghubungkan ke database atau PHP MyAdmin yang kita buat. Nah, di bawahnya itu ada koneksi create statement, execute update. Nah, sama seperti di atas, tapi ini delete. Nah, di sini itu ada delete from kebab monster ber ID pembelian. Nah, di bawahnya itu sama juga, sama seperti yang di atas, option pen show message dialog. Nah, kalau bedanya itu untuk menampilkan data yang dihapus, yang berhasil dihapus. Nah, coba kita compile. Nah, berhasil ya. Setelah semua class yang tadi kita sudah buat tidak ada error, atau setelah dikompil atau sintak error, maka waktunya kita untuk void main string array, yaitu untuk menampilkan dari frame yang kita sudah buat. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di sini adalah title dari frame-nya, program input data penjualan kebab monster. Lalu di sini adalah G-label dari intro, G-label dari menu 1, menu 2, menu 3. Ini adalah G-label dari ID pembelian, tanggal, ukuran, jumlah, harga, dan total harga. Lalu di sini ada text field dari ID pembelian, text field dari tanggal, text field ukuran, jumlah, harga, total harga. Lalu di sini ada beberapa button yang sudah kita add, sudah kita tambahkan ke dalam frame-nya. Di sini ada button hitung, simpan, data, dan reset. Lalu kita coba inputkan saja. Kita coba programnya. Contohnya ID-nya 12, tanggalnya 12/21. Lalu untuk ukuran kita tulis yang kecil. Lalu untuk jumlah sebagai contoh 3, harga berarti kalau kecil itu adalah 10.000. Nah, untuk total harga kita tidak usah repot-repot mengetik lagi, kita cukup klik hitung total, button klik hitung total. Nah, di sini sudah keluar 3 kali 10 sama dengan 30 ya, berarti 30.000. Lalu kita coba simpan data. Di sini kita tidak bisa menyimpan data karena ID pembelian yang tadi kita sebagai primary 12 sudah ada di data sebelumnya. Jadi kita bisa ganti ke data ID pembelian yang lain. Contohnya saya contoh 14. Karena ID pembelian adalah yang membedakan antara data satu dengan data yang lainnya. Jadi ID pembelian ini tidak boleh sama ya.
Lalu kita simpan ya. Nah, kan berhasil karena ID pembeliannya beda. Kita klik OK. Lalu setelah itu untuk melihat datanya kita klik data. Nah, di sini sudah terlihat ya. Tadi yang tadi kita udah 12, ternyata sudah ada, berarti kita harus mengganti ID pembeliannya. Tadi ID pembelian kita adalah 14. Terus tanggal 12/12/21, ukuran kecil, jumlah 3, harga 10.000 dan total harga 30.000. Nah, di sini kita di frame ini title-nya adalah data penjualan kebab monster. Ini semua adalah beberapa data. Lalu di sini ada kolom ID pembelian, tanggal, ukuran, jumlah, harga, dan total harga sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan di kelas data ya. Ini ada label dari ID pembelian. Labelnya adalah ID pembelian yang ingin dihapus. Nah, untuk menghapus datanya, kita bisa memasukkan ID yang ingin kita hapus datanya. Contohnya saya 12 ya. Lalu di sini kita klik button hapus data. Nah, data berhasil dihapus. Di sini harus kita close dulu. Untuk membuktikannya kita buka lagi. Nah, kan ID pembelian 12 sudah tidak ada datanya, berarti berhasil dihapus. Apabila ada salah-salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.